Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan tentang mengelola ekuitas merek. Pengelolaan ekuitas yang efektif membedakan tindakan pemasaran jangka panjang karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui. Dalam mengelola ekuitas merek ada dua yang harus kita pelajari, yaitu penguatan merek dan revitalisasi merek. Sebagai aset perusahaan umur yang panjang, merek perlu dikelola dengan seksama sehingga nilai tidak menyusut, karena banyak pemimpin merek sejak 70 tahun yang lalu tetap menjadi pemimpin yang saat ini, seperti Coca-Cola, whisky, dan lain-lain. Hanya dengan terus-menerus mencari jalan untuk meningkatkan produk, pelayanan, dan pemasaran mereka. Jadi sebagai contoh gini, penguatan merek itu ya kita harus mencari jalan bagaimana caranya brand kita itu bisa diterima oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat internasional, seperti itu. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan selera mereka agar merek kita tetap kuat dan terjaga. Yang kedua tadi itu ada revitalisasi merek. Revitalisasi merek merupakan perubahan terjadi karena perubahan selera konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Jadi hampir dari semua kategori produk merek yang dulu dikenal itu pernah mengalami masa-masa sulit dan juga bahkan lenyap atau hilang brandnya, seperti itu. Dan biasanya itu yang kebanyakan yang hal pertama yang kita lakukan dalam merevitalisasi merek itu mencari tahu tentang sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah untuk melakukan revitalisasi. Ada juga beberapa faktor yang dapat dilihat dari indikator kurangnya perhatian serius dari para manajer dalam upaya membangun dan mengelola ekuitas merek perusahaan. Indikator tersebut adalah yang pertama tadi, ada ketidakmampuan manajer untuk mengidentifikasi asosiasi merek dengan kekuatan asosiasi perusahaan itu sendiri dengan tepat, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita harus mengetahui tentang merencanakan strategi penetapan merek. Dalam merencanakan strategi penetapan merek di sini kita pelajari tentang tiga, yaitu keputusan penetapan merek, perluasan merek, dan portofolio. Dalam merencanakan strategi penetapan merek, perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang ditetapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai tiga pilihan utama. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang ada. Yang pertama tadi itu ada keputusan penetapan merek. Jadi saat ini itu penetapan merek itu kekuatannya begitu besar untuk merek itu sendiri, sehingga hampir tidak ada barang yang tidak diberi merek, seperti itu. Dan ada 4 strategi umum yang digunakan dalam menetapkan nama merek, yaitu yang pertama itu nama individual atau namanya sendiri. Yang kedua itu ada nama keluarga selimut, seperti contoh itu Hans and General Electric, jadi menggunakan merek korporat perusahaan untuk seluruh kisaran produknya dan namanya sendiri. Yang ketiga yaitu nama keluarga terpisah untuk semua produk.
Yang keempat ada nama korporat digabungkan dengan nama produk individual, seperti itu. Yang kedua di sini kita akan mempelajari tentang perluasan merek. Jadi banyak perusahaan memutuskan untuk melipat gandakan aset mereka dengan tujuan untuk memperluas merek itu sendiri. Jadi untuk apa? Saya enaknya untuk apa wis? Jadi untuk mendapatkan keunggulan dalam perluasan merek, yaitu mereka itu dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Yang ketiga tadi itu ada portofolio merek. Jadi semua merek mempunyai keterbatasan. Sejauh ini merek hanya dapat membentang sejauh yang bisa, dan semua segmen yang ingin dibeli di perusahaan mungkin tidak memandang merek yang sama dengan rasa suka yang sama. Pemasaran sering memerlukan berbagai merek untuk mengejar berbagai segmen. Beberapa alasan untuk memperkenalkan berbagai merek dalam satu kategori meliputi yang pertama yaitu kehadiran dirak dan ketergantungan pengecer di toko. Yang kedua menarik konsumen pencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek lain. Yang ketiga meningkatkan kompetensi internal dalam perusahaan. Yang keempat mencapai skala ekonomis dalam iklan penjualan dan perdagangan dan distribusi fisik. Dan portofolio merek sendiri adalah kumpulan sebuah merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam suatu kategori atau segmen pasar tertentu. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.